Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad. Amanda arbabanuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Fa'absaru mu'jizatal qur'ani wadihatan bisati'il burhani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sabru salathatun. Al-hadits amma ba'd. Hadirin pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Ustaz Adi Rahman. Kali ini insyaallah di tayangan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu yang berjudul sabar. Sabar dalam artian kita benar-benar tawakuf, ataupun kita sebagai manusia harus punya kesabaran yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ujian pasti kepada manusia, hambanya, apalagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita, sejak apapun kita, sebesar apapun kita, kecil, besar, apalagi yang dewasa, di dalam suatu perkara, suatu pelaksanaan, ataupun dalam kehidupan kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah ujian kepada orang tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, walanabluwannakum bisyai'im, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji kepada hambanya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian ahli tafsir mengatakan ujian yang sangat berat kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguji dalam artian dalam ujian kehidupan, ataupun itu, apapun itu. Bisyai'im minal khawf. Sebuah perkara, sebuah satu momen yang benar-benar minal khawf. Yang pertama adalah khawf, sifat kita dalam kehidupan ini sangat benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita takut lapar, takut tidak makan, takut apapun, takut tidak sukses, takut tidak benar-benar makan, apapun itu. Pertama, minal khawf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji pada manusia itu sifat takut di hatinya. Yang kedua, walaju', sifat lapar. Tidak zaman di zaman sekarang, tidak jarang di zaman sekarang, orang-orang yang kelaparan itu banyak sekali. Tetangga kita, saudara-saudara kita handai tolan, siapapun di mana mereka berada, para pengemis, para musafir di jalan itu banyak. Saudara-saudara kita ada yang makan sore, tidak pagi. Ada yang makan pagi, tidak makan sore. Kenapa sebabnya? Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji walju', sifat lapar. Apalagi kita kemarin puasa, melaksanakan sebulan penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan berpuasa dalam artian ibadah. Walju',
rasa lapar yang ada di perut kita. Wal atsun, dan sifat dahaga. Lapar, dahaga. Tapi puasa bukan hanya itu. Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh puasa, diwajibkan puasa. Pertama, memang disuruh kita mengosongkan perut kita. 11 bulan yang lalu kita benar-benar perut kita diisi terus. Disuruh menggiling dan menggiling, tapi sebulan saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya tidak makan sehari saja. Tetapi kenapa banyak saudara-saudara kita yang tidak kuat atas itu? Padahal termasuk zakat kepada badan kita, ya, as-saumu sihatun. Kata Rasul, puasa itu menyehatkan. Bahkan profesor, saya waktu itu berbicara sama dokter, karena ada salah satu fungsi daripada kita kalau melaksanakan puasa, mengosongkan perut di dalam jiwa raga kita, racun-racun yang ada di dalam badan kita akan datang ataupun akan turun dengan sendirinya kalau perut kita dalam keadaan kosong. Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu memang pertama adalah mengosongkan perut. Hadirin pemirsa dinapun rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dalam artian kekurangan harta di zaman sekarang memang banyak, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Memang kekurangan ada terus kekurangan, sifat manusia. Orang kalau sudah punya satu pengen dua. Kalau sudah pengen dua, punya tiga. Terus dan terus hawa nafsu yang dikemukakan. Ya. Yang dikemukakan hawa nafsu saja. Pengen punya istri, udah satu pengen dua. Terus punya sawah, pengen satu, pengen dua lagi. Terus dan terus. Terus dan terus. Tidak ada. Benar-benar Masya Allah. Ta'udzubillah. Hadirin pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Makanya, dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dalam kekurangan harta. Tidak makan, tidak minum, tidak bekerja dan apapun itu. Salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita bisa menjalankan ujian dari Allah? Seperti orang yang bersekolah, belajar dan mengajar. Orang yang sedang belajar, anak sekolah sekalipun, kalau anak sekolah tersebut setelah kelas 3, pasti ada yang namanya ujian nasional. Kalau anak sekolah tidak lulus ujian, terpaksa dia harus benar-benar diam saja. Diam dulu di kelas. Kenapa? Sebab dalam ujiannya tidak lulus. Begitupun kehidupan manusia. Kalau tidak lulus uji, itu baru lulus ujian dari guru-guru sekolah ya. Manusia, kalau tidak lulus uji, kehidupannya itu Masya Allah, naudzubillah. Ya, Masya Allah. Akan terlantar nanti di akhiratnya. Disuruh ngaji tidak mau, disuruh sholat ogah, disuruh beribadah, ntar aja. Masya Allah. Ya, makanya tunggu dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Oase. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya. Ketiga, wa naqsi minal amwal, yang tadi kekurangan dari sifat harta, Allah Subhanahu wa taala menguji. Haruslah kita bersabar, wajib kita bersabar. Kata orang, sabar itu ada batasnya, tidak. Kalau keimanan kita semakin meningkat, ditingkatkan kualitas amal ibadah kita, ditingkatkan amal ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti sifat sabar tersebut pasti ada dalam pikiran dan hati kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam kitab Duratun Nasihin, Rasul, as-sabru salasatun. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'at. Sabar dalam melaksanakan ta'at, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat patuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi ibadah perlu ketelatenan, perlu kesabaran. Tidak seperti langsung kita memakan cabai, langsung terasa pedasnya. Tidak. Step by step. Dari 0, 1, 2, sampai ke 9. Tidak ada yang namanya kehidupan langsung dari 0 sampai 7. Tidak ada. Perlu dari bawah dulu. Ya. Makanya dari sifat ibadah itu juga sama. Harus belajar dulu. Ya. Belajar hukum sholatnya, batal wudunya, haramnya, sunnahnya, wajibnya, makruhnya, mubahnya, dan sebagainya. Kenapa sebabnya? Sebab itu pertama, pola pertama yang mengesahkan ibadah kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama itu. Tidak seperti langsung, ya. Lah sampai saat ini semua orang, para ulama pun sekalipun, tidak habis-habisnya mencari ilmu. Karena apa? Karena masih kurang. Kurang dan kurang, kurang dan kurang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Yang pertama, kata Rasul, sabar dalam segi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Dalam artian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mau kemanapun. Jangan seperti capung yang lagi benar-benar ke air. Curalek, udah aja. Jangan. Harus santai, tumaninah ibadah. Sampai-sampai seperti kenapa? Sabab ajilu, seperti al-ajal minasyaiton. Terburu-buru itu pekerjaan syaitan. Harus tumanina, santai, ya, tenang, tawadu, khudu. Masya Allah. Di dalam pembacaan sholat sekalipun, ya sama. Berzikir, ya, Masya Allah. Bersabar, tenang. Mencoba kita. Puasa Ramadan seperti itu, menciptakan kesabaran yang benar-benar hebat. Menciptakan kesabaran yang benar-benar baik. Menguji kesabaran kita. Sampai di manakah mental kesabaran kita? Kualitas kesabaran kita sampai di mana? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita. Sewaktu kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bersabar. Masya Allah. Rasul berkata, jangan lil muru'ati, benar-benar di dalam segi keimanan, kesabaran kita harus benar-benar dihebatkan. Memberi penyakit, ujian. Contoh aja seperti Nabi Ayub alaihi salam. Salah satu Nabi ulul azmi yang telah diberi kasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sangat dahsyat. Diberikan penyakit
selama 18 tahun. Tidak apa-apa. Dari pertama Nabi Ayub alaihissalam kaya, sampai Nabi Ayub tidak punya apapun. Itu semata-mata dari ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi syariat melalui iblis laknatullah yang pertama kali mencoba keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika iblis laknatullah meminta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Apa iblis? Kata Allah, aku ingin mencoba hamba-Mu. Siapa hambaku? Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam. Oh, silahkan. Apakah dia sabar? Dia seorang nabi, dia kekasih-Mu. Apakah dia sabar sewaktu dia dikasih ujian oleh Allah? Kata Allah, silahkan saja iblis. Kalau ente pengen menggoda nabiku, kalau ente pengen menggoda kekasihku, silahkan saja. Nabi Ayub alaihissalam sewaktu ibadah, waktu ibadah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud tawadu rapi, hebat, masya Allah, dengan khusyuk dan tumaninahnya beliau bersujud. Ditiuplah di situ, dihembuskan semua angin, fus. Pertama Nabi Ayub alaihissalam tidak kena, malahan hartanya, hayawannya, yang sekian ribu hayawan, sapi, mati mendadak. Karena apa? Karena iblis laknatullah benar-benar mengeluarkan angin yang sangat dahsyat. Tiupan kedua, kambing-kambingnya pada mati semua. Ketiga, terus habis harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub melihat, ayah, kata anaknya, hayawan kita pada mati ya. Dilihat oleh Ayub, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Ayub cukup mengucapkan kata-kata itu saja. Kalau kita seperti apa? Masya Allah, siapa nih yang melaksanakan, yang melakukan? Wah, gua gorok nih kalau kita seperti itu. Mana bedog, mana ceruli kalau kita mah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar harus kita sabar. Oh, ini semata-mata ujian dari Allah. Kita mah tidak punya. Ini dari Allah, kembali Allah. Silahkan saja kalau mau diambil oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu iblis laknatullah datang lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dalam keadaan sujud lagi. Akhirnya didatangkan lagi angin. Akhirnya anak-anaknya meninggal semua. Sisa Nabi Ayub dan Siti Rohmah saja. Kemudian Nabi Ayub melihat anak-anaknya tergeletak mati. Kaku, tidak berdaya. Ruhnya sudah tidak ada. Masya Allah. Hadirin, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di program Oase. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Ayub alaihissalam melihat anak-anaknya tergeletak kaku, meninggal semua. Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya Siti Rohmah melihat, cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Apakah ini benar-benar ujian darimu ya Allah? Kalau benar-benar ini ujian darimu, aku sangat bersabar. Kalau ini bukan ujian darimu ya Allah, siapakah yang melakukan semua ini? Ternyata iblis berkata, hahaha, dia ketawa. Rasain lo Yub,
kata iblis la'anatullah. Masya Allah. Nabi Ayub alaihissalam sujud lagi, sholat lagi kepada Allah. Sewaktu dia bersujud, didatangkan lagi angin yang keempat. Nabi Ayub alaihissalam badannya gemuk mendadak. Kayak orang-orang tambah kiloan sampai 200 kilo. Menus. Sehari, 2 hari, 3 hari, meleleh, yang akhirnya timbul ulat-ulat datang keluar dari badannya. Masya Allah. Sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sehari, 2 hari, sampai seminggu, sekian terus, lama-lama badan Nabi Ayub tidak ada, dagingnya tidak ada. Yang akhirnya masyarakat sekitar mengusir Nabi Ayub alaihissalam, sampai Nabi Ayub diusir dari kampung tersebut. Nabi Ayub diam di pegunungan sampai Siti Rohmah. Masya Allah. Itulah. Nabi Ayub tetap bersabar tapinya. Masya Allah. Tapi jangan yakinkan. Seorang nabi memang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala nabi. Tapi jangan diyakini oleh kita Nabi Ayub terhina seperti itu, tidak. Itu hanya iktibar kepada kita, hanya ujian, ya. Kita jangan meyakini Nabi Ayub terhina seperti itu, tidak. Itu hanya iktibar kepada kita bahwasannya Nabi Ayub alaihissalam, salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan ujian yang sangat amat dahsyat, tapi dia tetap bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi sebuah musibah. Contoh seperti Nabi Ayub alaihissalam. Begitu hebatnya dia mendapatkan kesabaran yang seperti itu. Contoh seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam bersabar sewaktu difitnah oleh saudaranya, dizalim oleh sahabatnya, sampai Nabi Yusuf alaihissalam waktu mau dijatuhkan ke dalam sumur, tapi ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam dipotong pakai gergaji oleh iblis laknatullah yang benar-benar menghasut orang-orang kampung tersebut. Tapi tetap Nabi Zakaria tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam sewaktu difitnah ibunya Siti Maryam alaihissalam, tapi tetap Nabi Isa bersabar dan Siti Maryam. Banyak riwayat-riwayat ataupun alkisah-alkisah yang melihat kesabaran. Kita harus benar-benar mencontoh dari beliau-beliau itu. Apakah kita bisa mencontoh seperti itu? Insya Allah bisa, dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal ma'siyat. Sabar dalam menghadapi permaksiatan. Bukan berarti kita sabar ada permaksiatan di dalam kampung kita, bahkan di depan rumah kita ada permaksiatan, kita sabar saja diam. Bukan seperti itu. Dalam artian, kalau kita bersabar dalam maksiat, ada permaksiatan di dalam kita, di depan kita, apakah kita bisa melawannya? Apakah kita ikut maksiat tersebut? Nah, tergantung keimanan kita. Dan memang keimanan manusia itu al-imanu yazidu wal yankus. Iman manusia itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Kalau sedang bertambah, keadaan kita lagi benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi berkurang, keadaan kita lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan manusia. Makanya hadirin sekalian, dengan kalau kita ingin penuh kesabaran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, meminta kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, dengan salat juga. Dalam artian ikhtiar dulu baru kita bertawakal. Mencari pekerjaan dulu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaan kita akan dihasilkan? Akan menghasilkan? Kalau kita mencari dana, mencari nafkah untuk anak istri kita, cari dulu, jangan tawakal saja. Jangan tawakal dikedepankan, ikhtiar dikebelakangkan. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Pernah satu sisi ada sahabat yang datang ke masjid sholat berjamaah. Waktu itu dia membawa satu onta.
Onta itu tidak ditaliin, ya, di pohon kurma, dilepas begitu saja. Rasul berkata, hei sahabat, kenapa onta itu? Ya Allah, ya Rasul, terserahlah saja, terserah Allah saja. Onta itu mau hilang, mau jalan sendiri ataupun mau dicuri, terserah saja. Saya tawakal kepada Allah. Rasul berkata, tidak boleh. Talikan dulu, ikat dulu talinya, baru kita bertawakal. Oh gitu ya Rasul. Iya. Sesudah kalau benar-benar sudah diikat, ada yang mencuri, masih ada yang mencuri, baru di situ kita bertawakal. Oh, ini bukan milik kita. Makanya kita sekalian bisa mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari segmen ini, dari tayangan ini, daripada Alkisah yang tadi. Mudah-mudahan apapun keadaan kita yang sebenarnya, kita harus bisa bersabar, harus benar-benar bersabar, sebab innallaha ma'as sabirin. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan orang-orang yang penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian benar-benar kehidupannya dengan keadaan bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya dapat utarakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.